Dilan. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Devina Feliciana dengan NIM 124305196. Perkenalkan, nama saya Deskia Dilan Video dengan NIM 12430500137. Zil, kamu tahu nggak ternyata sampai sekarang masih banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama. Emang iya deh, aku kira setelah batas usia minimal nikah jadi 19 tahun, kasusnya udah berkurang banyak. Memang ada penurunan sih, tapi dispensasi kawin masih sering diajukan. Nah, yang bikin aku penasaran, itu banyak pasangan yang menikah di usia muda malah akhirnya berujung pada perceraian. Iya sih deh, aku juga sering dengar soal itu. Jadi sebenarnya dispensasi kawin itu apa sih? Nah, dispensasi kawin itu izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang usianya itu belum memenuhi batas minimal perkawinan yang ditentukan undang-undang, Cil. Berarti dispensasi itu dibuat untuk kondisi tertentu ya? Betul banget, tapi di masyarakat itu muncul tuh perdebatan. Ada yang menganggap bahwa dispensasi kawin sebagai solusi, tapi ada juga yang menganggap perkawinan usia dini justru menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian loh, Jil. Menurut kamu, sebenarnya dispensasi kawin ini solusi atau malah memicu perceraian? Kalau dijawab langsung mungkin nggak bisa sederhana itu, Jil. Contohnya? Minta contoh ya. Kalau contoh misal ketidaksiapan mental dan juga emosional pasangan yang menikah di usia muda. Ya Dep, karena saat ada masalah rumah tangga, mereka kadang belum cukup matang untuk menyelesaikannya. Nah, tapi selain itu tuh ada juga sebenarnya masalah terkait ekonomi keluarga. Apalagi kalau setelah menikah, mereka belum punya pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup. Betul banget. Belum lagi kalau salah satu atau keduanya tuh emang harus putus sekolah. Yang akhirnya membuat kesempatan kerja mereka jadi lebih terbatas. Sebenarnya ada juga faktor kurangnya seperti pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Terus campur tangan keluarga yang berlebihan juga sering jadi sumber konflik. Faktor kurangnya seperti pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Bahkan ada beberapa kasus yang berujung pada kekerasan rumah tangga atau ya sekarang lagi rame gitu kayak perselingkuhan. Kalau dari sisi hukum sendiri gimana Dep? Kalau dasar hukum yang pertama itu tuh ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu tentang perkawinan. Nah, segala halnya tuh diatur di sana. Tapi kalau ada alasan mendesak, orang tua masih bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan. Betul banget. Selain itu juga ada Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur pedoman hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin ya. Nah iya, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, pencegahan diskriminasi serta keadilan dan kemanfaatan hukum. Jadi hakim gak bisa langsung mengabulkan permohonan gitu aja kan Dep? Benar banget, hakim harus menilai dan melihat juga apakah keputusan itu benar-benar memberikan manfaat bagi anak ataukah tidak. Kalau dari sisi agama, ada dasar yang berkaitan juga nggak deh? Nah, pas banget. Ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang memang khawatir terhadap kesejahteraannya. Kalau menurut aku ya Dep, ayat itu mengingatkan bahwa anak-anak harus dipersiapkan dengan baik sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Setuju, jadi bukan hanya siap secara fisik, tapi juga secara mental, ekonomi, dan juga pendidikan. Tapi aku penasaran deh Dep, kenapa masih ada yang mendukung dispensasi kawin? Ya karena ada yang beranggapan dispensasi kawin bisa mencegah pergaulan bebas dan juga perzinahan. Mungkin selain itu juga dianggap bisa memberikan perlindungan hukum bagi anak yang telah hamil di luar nikah. Iya, lalu ada yang berpendapat dispensasi kawin menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya tertentu. Dan juga menjamin status hukum anak yang akan lahir.
Tapi yang menolak di dispensasi kawin juga punya alasan yang kuat. Mungkin karena anak dianggap belum siap secara psikologis maupun ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Risiko perceraian juga menjadi lebih tinggi. Bahkan pendidikan anak bisa terhambat. Bahkan berpotensi menimbulkan kemiskinan antar generasi atau struktural yang sekarang banyak banget di Indonesia. Menurut aku pribadi, dispensasi kawin memang tetap diperlukan dalam kondisi benar-benar mendesak. Tapi pemberiannya harus dilakukan secara selektif dalam mempertimbangkan masa depan anak. Karena perkawinan tidak hanya membutuhkan kesiapan biologis, Tapi juga kesiapan mental, ekonomi, pendidikan, dan tanggung jawab sosial. makanya menurut aku, pernikahan usia dini itu sebaiknya tidak dijadikan pilihan utama. Karena berpotensi meningkatkan angka perceraian dan menimbulkan berbagai permasalahan keluarga di kemudian hari. Kalau terkait solusi, Mungkin yang pertama tentu meningkatkan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pernikahan bagi remaja. Program wajib belajar juga perlu dioptimalkan supaya anak-anak tidak putus sekolah. setuju. Terus, peran keluarga dalam pengawasan dan pembinaan anak juga itu harus benar-benar diperkuat. Kemudian, pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan itu benar-benar harus diperketat. Hakim harus mempertimbangkan benar-benar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dispensasi kawin memang merupakan instrumen hukum yang diberikan untuk kondisi tertentu, Dep. Tapi, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, makanya diperlukan kerjasama antara keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga peradilan untuk melindungi hak anak. Kita menciptakan keluarga yang harmonis dan berkualitas. Sekian dari kami.